Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang apa ya? Penipuan ya yang gue temukan juga di Facebook. Dan mungkin masih banyak juga gitu ya. Penipuan-penipuan yang mengatasnamakan, contohnya di sini yang gue ambil adalah dari Dana. Ya, mungkin dari kalian juga udah sangat amat familiar dengan wallet digital ini, gitu ya. Banyak juga macam-macamnya selain Dana gitu ya, banyak gitu. Cuman Dana juga menurut gua cukup rame digunakan. Walaupun kemarin sempat rame juga terkait tentang pencabutan izin dari OJK, tapi juga akhirnya dari pihak Dana mengeklaim kalau sebenarnya pencabutan izin itu tidak apa ya, maksudnya tidak membuat Dana itu jatuhnya jadi ilegal atau misalkan jadi nggak aman, enggak gitu ya. Mereka ngeklaim tetap aman karena sudah diawasin kalau untuk dompet digital ini sama pihak Bank Indonesia. Mereka sudah punya lisensinya, terus juga dari Kominfo. Cuma gue di sini sendiri tidak mencoba gimana ya, membela ataupun menyalahkan, jadi kayak netral aja. Karena gue sendiri pun punya Dana, akun Dana, tapi tidak menyimpan uang di sana, hanya untuk kalau kalian lihat video-video gue untuk gue main game-game yang gratisan itu rata-rata masuknya ke akun Dana gitu ya. Dan gue punya dompet digital yang lain, bukan Dana. Um, tapi kalau kalian pun cari gitu ya kasus-kasus orang kehilangan uang gitu ya, orang juga apa ya, tidak ditanggapi oleh pihak customer service-nya, juga tidak responsif dari pihak Dana, juga gue nggak menutup mata itu juga ada gitu ya. Mungkin dompet-dompet digital yang lain juga tetap ada kasus-kasus seperti itu, tapi kalian coba cari tahu aja ya, karena gue juga tidak ingin menyudutkan gimana-gimana, karena apa ya, user experience-nya beda-beda sih setiap orang gitu ya. Dan yang kali ini pengen gue bahas adalah sepertinya sih mengatasnamakan dari pihak Dana. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dari postingannya. Di sini gue ambil dari Yuda Wijaya Lubis nih ya. Dia bilang di sini, hati-hati modus penipuan baru buat kamu pengguna aplikasi Dana, hati-hati. Pertama, akan ada yang WA kamu dengan mempertanyakan kebenaran nama kita. Jika kita jawab ya, maka dia akan menelpon kita mengatasnamakan CS Dana ya, dan mengatakan bahwa akun kita sedang ditangguhkan atau dilindungi dari aktivitas yang mencurigakan. Waduh, ini mirip sama waktu itu sih, kalau kayak gini waktu gue bahas Facebook gitu ya. Seolah-olah akun Facebook kita tuh keblokir, terus lagi ditangguhkan karena kita itu menyalahi aturan, entah dari postingan atau mungkin dari komen-komen kita, terus ada orang yang report, ya kayak gitu-gitulah. Terus dikirimnya itu ke email kita gitu. Nanti kalian disuruh ngeklik link yang dikasih sama si penipu ini gitu ya. Cuma kita lihat lagi di sini gimana dia modusnya ya. Dia bilang kalau kakak tidak percaya silahkan transaksi ke siapapun maka tidak akan bisa. Benar, di situ aku coba transaksi dan gak bisa ngirim. Nah, di situ kita akan merasa terbawa suasana panik dan disuruh mengikuti arahan dia dengan mengklik link yang dia kirimkan. Nah, di sini dia ngasih saran, jangan klik linknya ya. Di situ aku hampir ngeklik linknya karena linknya ada domain nih www.dana.id ya, seperti kalian lihat di sini. Nah, yang dimaksud di sini untuk domainnya itu sama seperti official dari Dana itu sendiri. Kalau Dana sendiri kan ini ya, kalian bisa lihat ya, dana.id ya, seperti kalian lihat di sini gitu ya. Ini di bagian atas sini, dana.id. Oke. Tapi alhamdulillahnya nasib baik Allah masih juga jaga aku.
Aku kembali baca notifikasi Dana yang tulisannya kira-kira tunggu 3 menit dan lakukan transaksi kembali. Jangan menerima apapun yang mengaku CS Dana palsu. Sejak itu aku matikan teleponnya dan aku blokir. Hai, hati-hati teman-teman, jangan lengah. Emang pada waktu itu Dana sedang bermasalah. Jadi di situ mereka ambil kesempatan seolah menawarkan bantuan, tapi jangan khawatir, masalah tersebut tinggal tunggu 3 menit saja udah bisa transaksi kembali. Ya mungkin di sini dia kirim kayak bukti chat-chatannya ya. Salam benarnya terhubung dengan, oke, dia bener loh bisa nyebutin nama kita ya. Iya benar. Nah di sini memang kalau kita lihat gitu ya, webnya beneran nih. Kalau kita lihat di sini ya, tapi kita nggak tahu itu kita di apa ya, dialihkannya ke website apa. Walaupun misalkan tampilannya seperti ini mungkin ya makin canggih penipuan tuh makin bisa diedit-edit gitu ya. Tampilannya sih seperti itu gitu kan. Dan nomor teleponnya tulisannya pun Dana Indonesia. Nah, udah gitu kalau kita lihat nih, kirim uang ke ini ya. Tunggu 3 menit dan coba lagi, hindari kontak apapun dengan CS palsu yang menghubungimu dan mengaku dari Dana. Oke. Sudah klik nanti. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ya, ada foto. Sudah klik nanti ada bacanya pemulihan akun Dana atau pemulihan akun dan silakan isi formulir sampai selesai. Repot sekali prosesnya. Silakan diisi formulir sampai selesai. Nanti kita udah selesai mengisi formulir. Nanti ada bacaannya pengisian formulir selesai. Di sini aku terima tantangan dia yang mau blokir dan sedot saldo Dana aku kalau tidak bisa klik. Mohon maaf Kak, ini secepatnya kelamaan maka akun Dana akan kami ambil tindakan pemblokiran. Lucu banget ya. Lucu banget gitu. Maksudnya kan kita customer dia gitu ya. Ya Kak, ya maksudnya kayak nggak butuh customer gitu ya, kayak ya kalau lama-lama nanti saya blokir ya. Loh. Coba blokir aja Kakak karena saldo dananya juga nggak banyak. Ya Kak, itu akun Dana Kakak udah kami blokir. Oke. Ditantangin ya. Terus di sini kok belum terblokir gitu ya. Di sini aku udah tahu identitas dia saat aku lacak posisi dia dari sistem. Belum terblokir Bang Tom, dimana posisi kita Jembat Tengah aja Bang Tom. Aku juga di Palembang biar. Oke. Jadi ini dia ya pengalaman dari Yuda nih sendiri ya. Terus kalau kita lihat komennya juga cukup banyak sih nih. Kita lihat ya komentarnya. Kejahatan terjadi bukan karena niat tapi ada kesampaian dan kesempitan. Wah terima kasih. Tapi aku percaya Kak. Aduh. Ya udah hangus semua. Waduh. Jadi di sini ada orang juga yang terlanjur ya. Aku minggu kemarin aku percaya karena dia tahu saldoku dan dia kirim KTP ku. Aku buru-buru TF saldo Dana ke rekeningku, beneran gak bisa. Jadi percaya alhasil 1 juta melayang. Wah, ngeri juga ya bisa sampai tahu identitas kita loh. Waduh, hati-hati ya. Saya juga pernah ngalamin kayak gini. Nasib baik juga mengikuti bilang. Jadi setiap ada nomor yang tidak dikenal kirim link, nggak pernah saya gubris. Ya itu udah paling bener ya zaman sekarang ya. Oke, so mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini dan gue berharap cuma bisa bilang hati-hati lagi dengan zaman sekarang semakin marak tentunya, kejahatan penipuan semakin canggih. Kalian harus lebih bijak lagi dan bisa memfilter itu semua. Amin ya, semoga dilindungi selalu buat gue sendiri juga buat kalian juga yang nonton. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.